Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Tentu khususnya bagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur nyenyak kita tadi malam, sehingga sholat subuh dengan berjamaah. Tentu permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang taat dan patuh kepada-Nya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita telah mendengar baik itu dari media, koran, majalah, atau dari HP kita ya, yang sudah dikirim oleh teman-teman, bagaimana keadaan negara kita, terutama saudara-saudara kita yang ada di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, yang mengalami musibah banjir yang luar biasa. Sepanjang kehidupan kita ini ya, itu insya Allah baru sekali ini kemudian ada banjir yang begitu hebat, kemudian menenggelamkan dan nyawa yang ribuan meninggal dunia. Dengan banjir itu artinya apa? Saudara-saudara kita, itu banyak yang meninggal ribuan, bahkan yang hilang sampai sekarang itu masih belum ada kepastian berapa jumlahnya mereka yang hilang. Tentu kita sebagai umat Islam terutama, karena daerah tersebut, Sumatera Barat, kemudian Aceh, itu adalah saudara kita seiman. Tentu kita merasa prihatin, bahkan di antara kita. Di Muhammadiyah kemarin sudah ada edaran dari pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mengumpulkan dana, baik itu secara pribadi maupun dari masjid-masjid Muhammadiyah. Dan alhamdulillah menurut informasi kita, atau istilahnya dana yang terkumpul ini sudah cukup signifikan
sudah cukup banyak. Saya kemarin tanya Pak Roja, belum bisa mendata berapa dapatnya dana yang terkumpul terutama dari masyarakat Muhammadiyah. Tapi yang jelas perhatian kita terhadap musibah ini luar biasa, sehingga mudah-mudahan amaliyah yang sudah kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya adalah sudah jelas kerusakan-kerusakan yang ada di bumi itu karena ulah manusia, ulah tangan dari manusia. Ini tidak bisa kita pungkiri. Memang kita menjadi khalifah di atas bumi ini, ya baik dan tidaknya bumi ini yang kita kelola, yang kita tempati itu ya tergantung daripada kita. Kalau kita sekalian mengelola dengan sebaik-baiknya, ya bumi ini akan bagus, itu tidak akan ada banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau cara mengelolanya itu tidak benar, ya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, jadi ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa kerusakan ini karena tangan-tangan atau pokal gawene kalau manusia-manusia yang tentu ada narasi-narasi yang mereka itu adalah serakah dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu, kalau kita sekalian teliti ya, perjalanan kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan iktibar kepada kita sekalian dengan kerakusan manusia, dengan manusia-manusia yang mereka itu tidak mengindahkan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istilahnya memberikan azab dengan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya di sini saya katakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kita lihat sekarang tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa air, itu kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Allah itu berfirman kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa labisa fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum
Artinya, dan sungguh telah kami utus kepada Nabi Nuh, kepada kaumnya, kemudian hidup selama 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun. Itu adalah usia daripada Nabi Nuh. Tapi kemudian Allah mengatakan dengan pengkhianatan manusia itu, Allah Subhanahu wa taala menimpakan, menghukum mereka dengan banjir. Wahum zalimun, karena mereka itu melakukan perbuatan yang zalim. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh yang kami hormati. Jadi sebenarnya ekosistem ya di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya kalau kita sekalian ingin tidak banjir itu ada cara-cara di dalam ilmu pengetahuan itu jangan sampai kemudian jadi keseimbangan bumi ini kemudian tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol ya seperti itu. Kalau kita lihat kemarin banyak di TV, di koran itu kan memang sebenarnya kan hanya ekosistem itu yang tidak tertangani dengan baik. Yang namanya hutan dengan dengan pohon-pohon yang rindang itu kan sebetulnya kan istilahnya alat untuk tidak sampai terjadi longsor, tidak terjadi banjir gitu. Tapi kemudian karena alih fungsi yang hutan itu sebetulnya melindungi kita daripada banjir, kemudian dialih fungsikan menjadi tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman itu benar secara tidak langsung memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pemiliknya. Nah, inilah kemudian yang menjadikan akhirnya terjadi banjir. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, itu Allah memberikan memberikan azab itu seperti itu, ada yang lewat air atau banjir. Kemudian yang kedua, itu Allah memberikan azab karena berbuat ulah manusia di atas bumi ini itu lewat angin. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman wa amma atum fa'khuliqu birihin sarsarin atiyah sakhkharaha 'alaihim samalayalin wa samaniyati ayamin khusuman fataral qawma fiha sur'a ka'annahum a'jadu nahdin khawiyah fahum taralahum min baqiyah. Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat amat dingin. Itu berlangsung azab itu dia berlangsung 7 hari 7 malam 8 hari. Sapalayalin wa samaniyata ayyam. Itu terus menerus.
Jadi mereka dihadap dengan dengan angin yang istilahnya dengan hawa yang sangat amat dingin. Anginnya demikian juga sangat amat dingin. Itu berlangsung 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau lihat itu kaum Ad itu mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khafiyah. Seakan-akan mereka itu ya istilahnya tidak ada lagi ya kehidupan itu. Padahal sebetulnya ada. Tapi kemudian dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah, yang dikirim oleh Allah kepada mereka itu, sepertinya daerah itu tidak ada lagi kehidupan. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya bagaikan pohon kurma yang sudah lapuk itu. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan, apakah ada kemudian bekas-bekas atau orang-orang yang tertinggal kemudian tidak mati? Semuanya mati semua karena azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh yang kami hormati. Kemudian yang ketiga. Ternyata tentara Allah, ternyata azab Allah Subhanahu wa taala itu juga dengan dengan melalui tanah. Ini kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Hijr 73-74. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhadhatuhum sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil." Artinya adalah maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan suara yang sangat keras pada waktu menjelang terbit matahari. Ya, di waktu-waktu seperti sekarang ini mungkin ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menjungkir balikkan gitu, tanah mereka itu. Kemudian menurunkan hujan kepada mereka ini. Tapi hujannya bukan air, tetapi hijaratan min sijil, yaitu hijarah batu yang berasal dari tanah. Jadi tentara Allah atau azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa tanah. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, itu karena keserakahan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan iktibar kepada kita sekalian, ya, itu dengan azab-azab yang diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kemudian yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 50 itu Allah memberikan iktibar kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang jahat. Itu adalah dengan cara menenggelamkan di laut. Yaitu adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz faraqna lakumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna
alafina wa antum tanzurun. Dan kami belah gitu kepada kamu laut, fa'anjainakum, kemudian aku selamatkan kamu, orang-orang Bani Israel itu. Kemudian kami tenggelamkan bala tentara Fir'aun wa antum tanzurun, dan kamu sekalian mengetahuinya. Ini istilahnya bukan sindiran, tapi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu. Apalagi Fir'aun yang mengaku dia sebagai Tuhan, ya. Yang itu luar biasa. Tapi itu benar-benar terjadi gitu. Jadi seorang manusia yang ternyata bisa mati mengaku saya ini adalah Tuhan. Tatkala Nabi Musa kemudian Harun itu diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebenaran, untuk disampaikan kepada ahli Fir'aun, ya, para tentara Fir'aun itu, ternyata mereka tidak mempan gitu. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka itu dengan menenggelamkan di lautan. Kemudian yang lain juga, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan nanti di alam akhirat itu. Kita juga bisa lihat di dalam ayat yang sangat pendek, surat yang sangat pendek, yaitu di dalam surat Al-Fil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil ila akhirih. Apakah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan pasukan gajah itu? Yang mereka itu, ya, Abraha itu mengirimkan gajah untuk menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya apa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan yang berkaitan dengan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas tadi, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala mengazab kepada umat yang dahulu ini dengan petir. Wa akhadhal ladzina zalamu sahad fa asbahu fi darihim jasimin. Ka'alam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahu ala bu'dal li samud. Surat Hud ayat 67 dan 68. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, mengirimkan azab mereka, menghancurkan mereka, orang-orang yang zalim itu dengan petir, dengan suara yang sangat amat keras. Kemudian jadilah mereka itu mati bergelimpangan. Ka'alam yaghnaw fiha, mati bergelimpangan, kemudian seakan-akan tidak ada lagi atau tidak tinggal lagi, ya, orang yang hidup. Jadi mereka mati bergelimpangan, ya. Ya, orang kalau sudah mati bergelimpangan kemudian semuanya mati, siapa yang akan mengubur? Kan tidak ada yang mengubur. Akhirnya meninggal semua. Setelah meninggal semua tidak ada orang yang datang umpamanya kemudian melihat,
sepertinya daerah ini gitu ya, daerah orang Samud itu kemudian apa? Sepertinya tidak pernah ada kehidupan. Ingatlah, sesungguhnya Samud itu adalah kufur dengan Tuhan mereka. Jadi mereka tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak percaya dengan hari akhir. Mereka kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala buddha li Samud. Maka binasalah kaum Samud itu. Ini adalah semuanya yang saya sampaikan itu adalah iktibar bagi kita sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita sekalian melakukan perbuatan-perbuatan yang di atas bumi ini sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ini, kemudian kita menjadi orang yang rakus, kemudian kita menjadi orang yang jahat, kemudian orang yang tidak menepati atau istilahnya tidak taat dengan aturan-aturan ekosistem gitu. Kalau ini yang terjadi, maka yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kita sekalian. Kalau kita sekalian lihat di Sumatera Barat, kemudian di Aceh gitu ya. Ini kan luar biasa. Nah, ternyata azab ini tidak dengan hanya banjir saja. Tetapi ternyata azab ini dengan apa? Batang-batang pohon yang sudah istilahnya sudah digergaji, bahkan sudah ada nomornya. Ini kan karena perbuatan daripada manusia gitu. Jadi gelondongan-gelondongan kayu itu sudah ada nomornya. Jadi bukan kan ada pejabat dari Jakarta itu kan istilahnya kan alamiah gitu ya, ambruk dewe gitu. Enggak, fakta menunjukkan, bahkan saya melihat di narasi di HP saya itu malah yang namanya kayu itu akhirnya kan ke laut kemudian banyak yang menemukan mereka masyarakat itu sudah ada nomornya. Kalau nomor berarti itu sudah ditangani secara ilmu industri gitu. Lah siapa itu? Ya orang-orang mereka yang berkuasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati. Ya, saya ini kadang-kadang merasa gimana ada seorang bupati yang kemudian itu menjadi pilihan daripada masyarakat pada waktu itu. Tapi begitu ada banjir malah dia lari. Lari kemana? Ya sebetulnya kalau kita tidak mengerti urutan daripada peristiwa itu ya umrah tentu baik. Tapi dalam keadaan masyarakat yang memerlukan bantuan dan memerlukan pemikiran daripada bupatinya, ternyata dia lari melaksanakan umrah, kemudian menjadi berita nasional, akhirnya disuruh kembali, akhirnya kembali. Oleh karena itu kalau sudah menjadi pemimpin masyarakat, jangan sampai kemudian melarikan diri, pengecut itu namanya. Jemaah salat subuh yang kami hormati, nah inilah yang tentu harus menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini pelajaran yang berharga bagi kita sekalian yang sebenarnya sudah ada di masa-masa yang terdahulu. Sampai sekarang, nah, itu adalah sebetulnya proses yang sangat amat panjang. Oleh karena itu, kalau kita sekalian menjadi orang-orang yang mampu mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa itu, jadilah kita sekalian orang yang beruntung. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum.